Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami mahasiswa Stikes Permata Nusantara di video kali ini akan melakukan praktikum pengkajian data dasar keluarga untuk memenuhi salah satu tugas keperawatan keluarga. Saya Desi Waluya berperan sebagai perawat. Dan saya Siti Nuriani, saya berperan sebagai keluarga. Untuk pengkajiannya, teman-teman bisa lihat di cuplikan berikut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan rumah Bapak ya? Iya. Nah, baik Ibu, saya Desi Waluya, saya mahasiswa Stikes Permata Nusantara. Di sini saya akan melakukan pengkajian mengenai kesehatan keluarga Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya, Bu. Iya. Nah, baik Ibu, di sini saya akan menanyakan data dasar keluarga seperti komposisi keluarga, silsilah keluarga maupun aktivitas keluarga yang memang berhubungan dengan kesehatan. Nah, apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Nah, sebelum kita mulai, ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu? Tidak. Nah, baik, kita mulai. Untuk tepatnya di sini saja? Ya. Baik, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Ibu. Nah, namun nanti pada saat saya menanyakan, saya izin sambil nyatet ya, Bu ya. Ibu di sini kepala keluarganya siapa, Bu? Bapak N. Usia Bapak? 44 tahun. 44. Alamat lengkap, Bu? Kampung Mekar Bakti, RT 3 RW 6. Bapak terakhir sekolahnya apa, Ibu? SD. Aku SD. Saat ini pekerjaan Bapak apa, Ibu? Petani kebun. Nah, untuk kondisi Bapak saat ini bagaimana, Ibu? Kalau kondisi Bapak punya riwayat punya penyakit mah kronis. Di saat ini sedang sakit? Enggak. Untuk saat ini tidak ya. Kalau Ibu sendiri namanya siapa, Bu? Ibu S. Ibu sebagai siapanya Bapak? Sebagai anaknya Bapak. Oke, anak. Usia Ibu berapa tahun? 21 tahun. Sekolah terakhir Ibu? SMA, tapi sekarang lagi menempuh pendidikan S1. Baik, jadi untuk pekerjaannya sekarang sebagai pelajar ya, Ya. mahasiswa. Saat ini Ibu ada keluhan? Nggak ada sih. Untuk saat ini tidak ada. Nggak ada. Kalau istri Bapak atau ibunya Ibu ini siapa namanya? Ibu K, Usianya? 48 tahun. Untuk kerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Berumah tangga. Ya. Kondisi kesehatannya saat ini? Baik. Baik saja Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu sendiri punya saudara? Nggak ada. Tidak ada. Jadi Ibu anak tunggal ya, Bu? Iya. Selanjutnya saya akan menanyakan silsilah di keluarga Ibu karena kita akan mengkaji riwayat di keluarga Ibu ya, Bu. Nah, Ibu tadi sudah ceritakan kalau Ibu ini anak tunggal. Bapak dan Ibu K ini menikah pada tahun berapa, Ibu? 2002. 2002. Baik, sekarang kita mulai di keluarga Bapak ya, Ibu. Nah, untuk Bapak K ini berapa bersaudara? 4 bersaudara. Yang pertama, Ibu, Bapak A. untuk kondisinya? Kalau yang pertama itu meninggal. Oh, udah meninggal, Ibu. Iya. Untuk yang kedua? Bapak I. Yang ketiga? Bapak saya. Bapak sendiri ya, Bu, Bapak K ya. Untuk yang keempat, Bu? Bibi N. Bibi ya. Untuk kondisi dari saudara Bapak ini apakah ada masalah? Nggak ada kalau saudara mah. Kemudian dari keluarga Bapak ini orang tuanya masih ada? Kakek nenek dari Bapak masih ada? Alhamdulillah masih ada. Untuk kakek berapa usianya, Bu? Kalau untuk kakek 95 tahun. 95 tahun. Kondisinya saat ini? Saat ini kakek sedang sakit. Sakitnya kenapa, Ibu? DM sama hipertensi. Kalau nenek, Ibu? Kalau nenek alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk usianya? 75 tahun. Baik, kemudian kita beralih ke keluarga Ibu K ya, Bu ya. Untuk Ibu K ini berapa bersaudara, Ibu? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ibu K anak keberapa, Ibu? Anak terakhir. Anak terakhir. Nah, yang pertama? Bapak S. Bapak S untuk kondisinya? Sehat. Kedua? Bapak H. Kondisinya, Ibu? Sehat sama. Untuk yang ketiga? Bapak O. Untuk kondisinya? Sehat. Baik. Untuk yang terakhir, yang keempat? Ibu S. Sehat juga. Kalau kedua orang tua atau kakek nenek dari Ibu K ini masih ada? Udah nggak ada. Sudah tidak ada, Ibu ya. Meninggalnya karena apa, Ibu? Sakit biasa. Baik, Ibu, kalau dari pengkajian silsilah keluarga Ibu tadi bahwa didapatkan data ada penyakit keturunan yaitu diabetes dan hipertensi ya, Bu ya. Ibu yang tinggal satu rumah ini siapa saja? Ada ibu, bapak, sama saya sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Bu. Sekarang kita kaji data dasar yang lainnya ya.
Tadi ibu sudah jelaskan bahwa ibu tinggal satu rumah dengan orang tua ibu. Berarti ibu ini tipe keluarganya keluarga inti ya bu, karena tidak ada keluarga besar yang tinggal satu rumah ya. Baik, untuk suku ibu sukunya suku apa ya? Suku Sunda. Kalau orang tua sama ya. Nah, untuk bahasa yang digunakan di keluarga ibu ini bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Nah, ibu tinggal di sini itu asli dari sini atau dari luar ibu? Asli dari sini. Asli dari sini ya. Nah, suku mayoritas di lingkungan ibu itu suku apa ya? Suku Sunda. Suku Sunda ya bu. Nah, baik, jadi ibu dan keluarga ini berinteraksi dengan masyarakat itu dengan suku yang sama ya bu. Kalau terkait makanan dan pakaian, apakah ada yang berhubungan dengan suku? Kalau misalkan ada hajatan, nah suka pakai kayak kebaya, baju tradisional. Kalau misalkan makanan kayak seperti makanan Sunda kayak lalapan dan yang lainnya. Oh ya, baik ibu. Ibu kalau terkait aktivitas keagamaan atau kegiatan sosial di lingkungan ibu itu seperti apa ya? Paling kalau keagamaan itu, kalau ibu suka ke pengajian. Nah, pengajiannya itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ya bu? Iya. Kalau terkait dengan ada yang sakit atau perawatan keluarga, biasanya di keluarga ibu ini seperti apa ya? Kalau untuk perawatannya kita langsung ke puskesmas. Terus juga dibarengi dengan perawatan herbalnya, kayak perawatan pengobatan turun-temurun di keluarga, kayak dari sirsak ataupun dari buah-buah lainnya juga bisa. Seperti itu. Ya. Baik, jadi masih menggunakan herbal juga ya bu ya? Iya. Ada yang lain ibu, misalnya kayak mitos-mitos atau kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan adat istiadat di lingkungan ibu? Ada juga kayak kalau ada yang sakit suka ke orang pintar. Ke dukun ya bu ya, Iya. seperti itu ya. Nah baik, kita lanjut. Nah untuk agama ibu? Agama Islam. Islam. Untuk bapak dan ibu kak juga sama. Baik ya, semuanya tidak ada yang berbeda pendapat ya bu ya untuk agama. Nah untuk kegiatan keagamaan yang sering dijalani keluarga saat ini seperti apa ibu? Paling pengajian setiap hari Minggu. Kemudian kalau ada acara memperingati, suka mengikuti juga. Memperingati hari besar Islam ya bu? Iya. Untuk terkait sholat seperti itu suka dilakukan di rumah atau di masjid-masjid yang ada di lingkungan ibu? Kalau bapak ya suka ke masjid hampir setiap hari. Nah kalau ibu mah suka di rumah. Paling kalau ke masjidnya setiap hari Jumat aja. Baik ibu, tadi ibu sudah jelaskan terkait keagamaan. Selanjutnya, ibu bisa gambarkan bagaimana sih keluarga ini menanamkan nilai-nilai agama? Kalau menanamkannya, kalau dari kecil sih suka diajak untuk sholat. Nah, sholat berjamaah di masjid ataupun di rumah. Kemudian suka diajari mengaji juga. Nah baik ibu, sekarang kita pindah ke status sosial ekonomi ya bu ya. Nah tadi ibu sudah jelaskan kalau bapak N ini bekerja sebagai petani atau pekebun ya. Kalau ibu K itu sebagai ibu rumah tangga ya. Untuk pendapatan keluarga ibu sendiri itu biasanya per bulannya berapa bu? Untuk pendapatannya alhamdulillah lebih dari 3 juta ya. Untuk yang dominan mencari nafkah di keluarga ibu itu berarti bapak ya bu ya. Iya. Kalau alokasi dana biasanya digunakan untuk apa saja ibu? Seperti biaya kehidupan sehari-hari, kemudian untuk pendidikan juga, sama untuk kesehatan. Nah kalau terkait tabungan kesehatan atau tabungan pendidikan ada ibu? Ada. Apa ibu? Kalau kesehatan kita punya BPJS, kemudian untuk tabungan pendidikan kita sering menyisihkannya dari hasil pendapatan gitu. Ditabung ke bank. Oh, baik. Jadi ibu keluarga ini suka menyisihkannya sedikit untuk tabungan kesehatan dan pendidikan ibu ya. Nah untuk yang mengatur keuangan di keluarga ibu itu siapa ibu? Yang mengaturnya ibu ya. Ibu. Baik ibu, kalau misalnya ibu ada masalah terkait keuangan ini biasanya siapa yang membantu ibu? Yang pertama yaitu orang tua dari bapak. Nah kalau misalkan sudah dari orang tua kita pinjam ke bank kalau sedang mendesak. Nah kemudian ibu untuk yang terakhir ini tentang aktivitas rekreasi yang sering dilakukan oleh keluarga ya. Nah untuk aktivitas rekreasi ini apa yang sering dilakukan oleh keluarga ibu? Kita sering kalau rekreasi hampir setiap hari kita menyempatkan untuk mengobrol bersama, kemudian memasak bersama, kemudian menanyakan kabar setiap harinya. Mungkin kalau untuk piknik dan makan bersama keluarga itu biasanya suka melakukannya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Jarang sih. Seperti hari-hari besar kayak Idul Fitri paling kita bisa melakukan piknik. Berkunjung ke keluarga-keluarga ya Bu ya? Iya.
Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, Bu, terkait data dasar keluarga, tadi Ibu sudah ceritakan dengan baik ya. Jadi hasilnya bisa saya simpulkan dari komposisi keluarga maupun riwayat keluarga Ibu, bahwa keluarga ini merupakan keluarga inti yang terdiri dari Bapak N, Ibu K, dan Ibu sendiri ya. Nah, yang tinggal dalam satu rumah. Dan untuk riwayat kesehatan di keluarga ini ada yang mengalami hipertensi, ada yang DN, dan juga mah ya, Bu. Nah, untuk kemudian dari aktivitas rekreasi, keagamaan, dan aktivitas lain tadi sudah diceritakan dengan baik dan hasilnya alhamdulillah keluarga melakukan aktivitas dengan baik ya, Bu ya. Nah, kecuali tadi ada beberapa riwayat kesehatan yang harus kita diskusikan bersama. Nah, ini hasil dari pengkajian ini nanti akan kita analisis dulu, Bu. Lalu nanti kita akan melakukan rencana tindak lanjut untuk diskusi kita selanjutnya. Nah, Ibu, setelah kita mengobrol seperti ini, apa yang Ibu rasakan? Juga juga tahu permasalahan di keluarga apa aja gitu. Baik. Nah, baik Ibu, jadi kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada di keluarga ya, Bu ya. Nah, lalu ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Tidak ada, baik. Ibu tadi sudah memberikan informasi dengan lengkap mengenai kondisi keluarga Ibu ya. Untuk selanjutnya, setelah kami analisis, kemudian kami tentukan masalah di keluarga ini apa, nanti kami akan kesini lagi untuk melakukan rencana tindakan ya, Bu, untuk mendiskusikan masalah kesehatan yang ada di keluarga ini ya, Bu. Nah, untuk itu saya pamit Ibu. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dan telah memberikan informasi yang lengkap ya, Ibu mengenai kondisi keluarga Ibu. Baik Ibu, saya akhiri ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.